opens Kisah in the dibuka winter pada of musim dingin tahun 1991. 1991, ketika seorang anak laki-laki bernama Henry telah hilang selama 11 hari. Seluruh kota Castle Rock mencarinya, tetapi salju menjadi terlalu tebal. Hal ini memaksa pihak berwenang membatalkan pencarian hingga musim panas. Di tempat lain, seorang petugas polisi bernama Alan duduk di truknya, mendengarkan berita ini. Tetapi dia tetap pergi ke hutan untuk melanjutkan pencarian Henry. Dia menyesuaikan masker wajahnya, mengambil tongkat, dan mulai menusuk-nusuk tanah secara acak. Tiba-tiba, dia menyentuh sesuatu yang padat, seolah ada tubuh di bawah tumpukan salju tebal. Alan bergegas mulai menggali dengan tangannya, hanya untuk menemukan bangkai rusa. Dia sedikit lega dan duduk di dekatnya untuk minum teh dari termosnya. Alan saat ini berada di tebing dekat Danau Castle, yang sepenuhnya membeku karena cuaca dingin. Pada saat ini, dia mendengar suara derit aneh tapi keras datang dari hutan di sekitarnya. Dia memindai area itu, dan yang sangat mengejutkannya, seorang anak laki-laki muncul tepat di tengah danau. Alan bergegas menuju anak itu sambil meneriakkan namanya. Henry. Di masa kini, Dale, sipir penjara Shawshank, bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan untuk istrinya. Istrinya mengatakan dia seharusnya menerima tawaran bertahun-tahun yang lalu. Terungkap bahwa hari ini adalah hari terakhir Dale sebagai sipir dan dia akan pensiun. Dia kemudian menciumnya selamat tinggal dan mengirimnya pergi. Semuanya tampak normal, dan Dale berkendara melalui kota kuno seperti biasa. Namun, alih-alih menuju tempat kerja, dia mengambil jalan memutar kecil ke hutan dan berhenti di depan tebing di Danau Castle. Adegan tiba-tiba melompat ke beberapa saat ke depan. Dale mematikan radio mobil dan memasang tali di lehernya. Kita kemudian melihat tali itu diikat ke pohon di belakang mobil Dale. Tiba-tiba, seekor anjing keluar dari semak-semak terdekat dan mulai menggonggong padanya. Dale, meskipun demikian, menginjak pedal gas, melaju menuju tebing dengan kecepatan tinggi. Tali itu memenggalnya bahkan sebelum mobilnya sempat menyentuh perairan Danau Castle. Beberapa hari kemudian, sipir baru tiba di lembaga pemasyarakatan negara bagian Shawshank setelah kematian pendahulunya. Seorang penjaga membawanya ke kantor utama dan menyebutkan bahwa semua dari 4 sipir terakhir telah melakukan hal yang tak terpikirkan, bunuh diri. Seorang petugas bernama Dennis kemudian memberinya ringkasan jumlah narapidana yang saat ini ditahan di Shawshank. Penjara itu tampaknya penuh sesak, kecuali untuk Blok F yang telah ditinggalkan selama 30 tahun terakhir. Dennis memberitahunya bahwa sipir terakhir, Laci, membiarkan seluruh sayap itu tidak dihuni karena suatu alasan. Sipir baru, yang berada di bawah tekanan untuk meningkatkan kapasitas Shawshank, mengirim Dennis dan penjaga lain untuk memeriksa Blok F. Beberapa saat kemudian, kedua petugas berada di blok yang dalam kondisi sangat bobrok. Dennis segera menemukan pintu di lantai salah satu ruangan saat pasangannya sibuk di tempat lain. Dia masuk dan sampai di ruang bawah tanah besar yang tampaknya merupakan tangki septik yang ditinggalkan. Dennis melihat sekeliling dengan bantuan obornya dan melihat kaleng penuh puntung rokok di lantai di sebelah kursi. Yang membuatnya sangat ngeri, ada kandang di depan kursi dan seorang pria pucat, sangat kurus, dirantai di dalamnya. Dalam beberapa menit singkat, seluruh Shawshank diperingatkan tentang penemuan Dennis, dan orang asing itu dibawa ke permukaan. Para penjaga menghitung semua narapidana, untuk memastikan semua orang diperhitungkan. Mereka kemudian mengambil sidik jari orang asing itu dan memberinya mandi. Dia diam, kekurangan gizi, dan tampak takut pada segalanya. Setelah menemukan bahwa tidak ada catatan tentang dia sebagai narapidana di Shawshank, seluruh situasi menjadi mimpi buruk. Sipir memberitahu petugasnya bahwa dia tidak ingin ada yang bocor ke pers. Dia kemudian menuju ke rumah sakit tempat orang asing itu saat ini ditahan dan menginterogasinya. Awalnya, dia menolak untuk berbicara, tetapi setelah beberapa saat dia menggumamkan sebuah nama, Henry. Salah satu penjaga, yang bersama Dennis sebelumnya, tampaknya mengenali nama itu. Di Houston, Henry, seorang pengacara pembela, saat ini sedang memperjuangkan kasus pengadilan untuk seorang wanita tua bernama Liane. Terungkap bahwa Liane telah membunuh suaminya untuk membela diri dan telah dijatuhi hukuman mati. Henry membuat permohonan yang berapi-api, menunjukkan bahwa penyebab di balik pembunuhan itu, dan kedua persidangan Liane di masa lalu, meragukan. Dia sangat meminta hakim untuk mempertimbangkan membuka kembali kasus ini. Sayangnya, dia kalah banding, dan Liane bersiap untuk eksekusinya hari itu. Henry mencoba menghiburnya, tetapi dia hanya ingin berbicara tentang kenangan masa kecilnya. Dia bahkan bertanya kepadanya tentang kenangan pertama yang masih dia ingat. Dalam kilas balik singkat dari tahun 1991, kita melihat Henry diselamatkan oleh Alan Pangborn yang menempatkan anak itu di mobil patrolinya. Sebuah lagu itu diputar di mobil. Ini adalah ingatan pertama Henry, dan dia tidak ingat apapun sebelum dia diselamatkan. Kembali di masa kini, Henry adalah satu-satunya orang yang menemani Liane sampai akhir. Setelah eksekusi selesai, dia pergi ke konter polisi dan mengambil barang-barang Liane. Tetapi saat inilah alarm tiba-tiba berbunyi, dan beberapa penjaga penjara bergegas kembali ke ruang eksekusi. Ketika salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa Liane telah hidup kembali, Henry terkejut.
Dia berlari kembali ke ruang saksi dan melihat para penjaga mencoba memberikan obat lagi. Henry berteriak kepada mereka untuk berhenti, mengatakan mereka tidak bisa mengulanginya. Tetapi polisi menutup tirai padanya dan memaksanya pergi. Kembali di Castle Rock, orang-orang sipir menggali semua info tentang Henry Matthew D'Avers. Ternyata, dia menghilang ketika dia berusia 11 tahun dan seluruh negara bagian mencarinya. Tetapi mereka hanya menemukan ayah angkatnya, Tuan D'Avers, yang hampir mati karena suhu beku dan punggungnya patah. Pria tua itu segera meninggal karena luka-lukanya. Tepat saat misi pencarian akan dibatalkan, Henry muncul kembali, tepat 11 hari setelah kematian ayahnya. Anak itu tidak ingat apa-apa, tetapi seluruh kota menyalahkannya atas kematian ayahnya. Sekarang, dia adalah pengacara pembela kriminal yang menangani kasus hukuman mati di Houston. Sipir tidak berpikir itu ide yang baik untuk menghubungi Henry, tetapi dia juga tidak ingin melepaskan orang asing itu. Asistennya menyarankan mereka bisa membuatnya menghilang karena tidak ada catatan tentang dia. Dennis, yang sedang menuangkan kopi untuk keduanya, menguping percakapan mereka. Kembali di Houston, Henry pergi ke Taman Zoologi Lizard Bowl untuk menonton staf memberi makan buaya. Saat dia di sana, dia mendapat panggilan telepon dari Dennis yang mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan Shawshank menahan salah satu kliennya. Henry mengira ini lelucon dan mengatakan semua kliennya sudah mati. Tetapi Dennis bersikeras dan mengungkapkan bahwa mereka menemukan seorang anak di dalam kandang dan tidak ada orang lain yang akan membantunya. Pengacara itu menanyakan nama penelepon, tetapi Dennis menutup teleponnya. Sementara itu, Molly, pemilik perusahaan real estate di Castle Rock, mengemudi ke tempat parkir sekolah untuk menemui pengedar narkobanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan lebih banyak obat untuk kondisi medis tertentu dan mengambil paket terbarunya. Dalam perjalanan pulang, Molly melihat Henry turun dari bus tetapi tidak terlalu memikirkannya. Di sisi lain, Henry berjalan mengelilingi kota, mencermati semua perubahan sebelum menuju pulang. Di sepanjang jalan, seorang pria melihatnya dan memanggilnya, "Pembunuh." Tetapi Henry terus berjalan, dan segera menemukan tempat parkir kosong di sebelah gereja. Dia kesal berdiri di tengah tempat parkir karena suatu alasan. Dia kemudian masuk ke gereja terdekat dan menemukan foto ayahnya, mantan pendeta. Dalam kilas balik ke tahun 1991, Alan, yang baru saja menemukan Henry di tengah Danau Castle, membawa anak laki-laki itu pulang. Dia bertanya apakah Henry tahu apa yang terjadi pada ayahnya, tetapi Henry tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di truk dan menyaksikan ibu angkatnya, Ruth, berlari keluar untuk menjemputnya. Kembali di masa kini, Henry berjalan ke rumah ibunya dan mendengar alarm asap segera setelah dia masuk. Wajan terbakar di atas kompor dan tidak ada orang di sekitar. Ternyata Ruth berada di halaman belakang melihat pohon eknya tanpa sadar. Ketika Henry menghampirinya, Ruth salah mengiranya sebagai tukang kebun. Dia mencoba mengingatkannya bahwa dia adalah putranya, tetapi Ruth terus mengoceh hal-hal yang tidak relevan. Ini membuat Henry jelas bahwa ibunya menderita demensia. Tiba-tiba, percakapan mereka disela oleh Alan, mantan Sheriff County yang membawa Henry pulang bertahun-tahun yang lalu. Ruth pergi untuk menyiapkan kamar untuk putranya, dan Alan bertanya mengapa Henry ada di kota. Namun, Henry lebih tertarik mengapa Alan bergaul dengan ibunya. Pria tua itu menjawab bahwa mereka menikmati kebersamaan satu sama lain dan dia telah menjaganya. Di penjara, orang asing yang ditemukan dari Blok F, dengan menyeramkan mengawasi tikus berlari di sepanjang dinding. Dia duduk diam sendirian, terisolasi dari narapidana lainnya. Tak lama kemudian, Henry tiba di penjara, tetapi tidak tahu nama kliennya. Sipir juga mendapat kabar kedatangannya dan tidak senang dia muncul. Dia mengizinkan pengacara itu untuk melihat-lihat buku catatan dengan semua foto narapidana yang secara sengaja tidak menyertakan foto orang asing itu. Jelas, Henry tidak mengenali salah satu dari mereka dan bertanya apakah ada yang tertinggal. Sipir menjawab bahwa sangat tidak mungkin mereka memiliki kliennya karena negara bagian Maine melarang hukuman mati. Henry merasa menarik bahwa sipir tahu dia menangani kasus hukuman mati, karena dia tidak pernah menyebutkannya sendiri. Sipir mencoba menutupi kesalahannya dengan menjelaskan bahwa dia melihatnya di berita, tetapi Henry tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Dia tetap meninggalkan penjara dan bersiap untuk pulang. Tetapi saat itu, dia mendengar Dennis berteriak pada narapidana untuk masuk ke dalam. Henry langsung mengenali suaranya sebagai penelepon misterius. Malam itu, di rumah keluarga D'Avers, Henry melihat keluar jendela dan melihat seseorang dari rumah sebelah menatapnya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan turun ke bawah di mana Alan sedang minum. Henry menceritakan semuanya tentang panggilan misterius dari Shawshank dan meminta pendapatnya. Tetapi Alan mengabaikan cerita itu, mengatakan penjara koreksional adalah permainan yang sama sekali berbeda dari penjara biasa. Saat keduanya melanjutkan percakapan mereka, Henry bertanya mengapa Dale bunuh diri. Alan menjawab bahwa pekerjaan sipir penjara sebesar itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Dale bunuh diri dengan mengemudi dari tebing di Danau Castle, tempat yang sama di mana Alan menemukan Henry pada tahun 1991. Di tempat lain, Molly mengeluarkan kotak kardus di ruang bawah tanahnya.
Dia menyetel timer selama 1 menit dan mengeluarkan poster orang hilang dengan nama Henry di atasnya bersama dengan jaket anak-anak. Ketika timer habis, dia mengemasi kotak itu dan meletakkannya di tempatnya semula. Malam itu, Henry berkendara ke tebing dan menemukan tugu peringatan untuk Dale Laci. Dia kemudian berjalan ke tepi di mana dia tiba-tiba mulai mendengar suara Alan di kepalanya. Kita juga memperhatikan versi dirinya yang lebih muda muncul di belakangnya, tetapi penampakan itu dengan cepat menghilang. Kembali di penjara, Dennis berada di ruang kamera keamanan, membaca buku nama bayi dan minum kopi. Beberapa kamera mulai berkedip-kedip, tetapi dia tidak menyadarinya. Ketika dia akhirnya mendongak, dia melihat bahwa orang asing yang mereka temukan di Blok F tidak ada di selnya lagi. Ini membuat Dennis panik, dan dia mulai melihat kamera yang berbeda untuk menemukan pria itu. Tetapi saat dia terganggu, orang asing itu muncul di lorong yang gelap. Lampu menyala tak lama setelah itu, dan dia menatap langsung ke kamera. Dennis yang ketakutan memalingkan muka sejenak, dan semua kamera berubah. Ketika dia melihat kembali, ada mayat di setiap ruangan. Dalam kilas balik, peristiwa yang mengarah ke bunuh diri Dale Laci ditunjukkan. Sipir pergi ke ruang misteri di bawah Blok F di mana dia menahan orang asing itu di dalam kandang. Dale menyalakan rokok dan menginstruksikan orang asing itu untuk menanyakan Henry ketika mereka menemukannya di masa depan.